Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates. Welcome to the online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Okay, at this time we're going to learn about pronunciation with me, Mr. Eddie. Okay, previously we've already learned about word stress. We've already discussed the definition, the syllables, and word stress rules, and some exercises. But now we will learn about sentence stress. Okay, we will talk about definition, sentence stress rules, and also there will be some exercises. Okay. Hmm. So this is the sentence stress. Okay, so what actually sentence stress is? Um, jadi sentence stress itu adalah penekanan kata-kata tertentu dalam sebuah kalimat untuk membedakan inti dari kalimat dan yang bukan yang memberikan irama pada saat berbicara. Jadi sentence stress ini adalah penekanan pada kata-kata tertentu. Kata kuncinya adalah penekanan pada kata-kata tertentu dalam sebuah kalimat. Nah, dengan adanya penekanan ini kita bisa membedakan inti dari kalimat dan yang bukan inti dari kalimat. Sehingga dari sentence stress ini kita juga bisa membentuk irama saat berbicara. Nah, sebagian besar kalimat memiliki dua jenis kata dasar. Yang pertama itu adalah content words. Oke, yang kedua itu adalah structure words. Apa itu content words? Content words itu adalah kata-kata kunci atau keywords in a sentence dalam sebuah kalimat. Jadi kata-kata ini merupakan kata-kata yang penting yang membawa makna atau makna konten yang sebenarnya. Nah, sedangkan structure words itu bukanlah kata yang utama, bukan kata yang penting. Tapi kata-kata ini itu adalah membuat sebuah kalimat itu benar secara tata bahasa atau grammar. So structure helps a sentence to be correct in grammar. So jadi walaupun structure words ini bukanlah inti atau isi dari sebuah kalimat atau makna dari sebuah kalimat, makna inti, tapi structure word ini membuat suatu kalimat itu benar secara grammar. Oke. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada sebuah kalimat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Nah, tapi kita mulai dari yang berwarna krem dulu ya. Yang warna krem, yang warna biru ini sebenarnya adalah ada katanya, ada isinya, tapi kita bahas dari yang warna krem dulu. Yang ini menunjukkan cell, car, gone, and friends. Oke. Nah, kalimat ini tidak lengkap. Dan kalimat ini bukan merupakan kalimat yang benar secara tata bahasa. Mungkin kita bisa memahami kata-kata tersebut dengan makna somebody wants you to sell your car from them because they have gone to France. For example like that. Jadi kita bisa menambahkan beberapa kata untuk membuat kalimat ini lebih sempurna secara tata bahasa. Oke, coba kita tambahkan setelah sell itu kita tambahkan my, sebelum gone itu kita tambahkan I've, dan sebelum friends itu kita tambahkan to. Jadi sell my car, bla bla bla, I've gone to France. Oke. Nah, kita bahkan bisa menambahkan lebih banyak kata ya. Jadi kotak-kotak yang kosong ini kita isi nih dengan will you sell my car because I've gone to France. Oke. Nah, di sini kata-kata yang ada di warna krem ini, ini merupakan content words. Sedangkan kata-kata yang berwarna biru ini, di kotak-kotak yang berwarna biru ini disebut dengan structure words. Nah, jadi content words ini adalah inti-inti dari
kata-kata inti ya, atau kata-kata kunci dari sebuah kalimat yang lengkap ini, yang utuh ini. Nah, sedangkan ibaratnya supportingnya itu ada, atau yang membuat secara benar membuat kalimat itu benar secara structure atau grammar, itu adalah structure word. Yaitu ada will, you, my, because, I've, and to. Oke. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kita lanjut. Nah, jadi dalam kalimat ini ada satu syllable antara cell dan car. Ya, antara cell dan car itu ada one syllable atau satu suku kata ya, my. Oke. Nah, dan 3 syllables antara car and gone. Ya, 3 syllable walaupun ini 2 kata tapi 3 syllable. Be, because, I've. Jadi 3 ya. Be 1, cause 2, I've 3. Berarti ada 3 syllable antara car dengan gone. Nah, tapi time atau waktu antara cell dan car dan antara car dan gone adalah sama. Jadi, well, we are not learning physics anyway, but this is important because this is essential for you to understand how fast you can pronounce each words ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita ngucapin cell itu waktunya anggaplah let's say 1 detik. Beatnya di sini ada 1 detik. Nah, kita ngucapin will you juga 1 detik, mengucapin my juga 1 detik, bahkan mengucapkan yang 3 syllable sekalipun itu adalah 1 detik. Jadi waktu yang diucapkan dengan yang warna kotak warna biru dengan warna ini tuh sama gitu. Jadi kita nggak peduli seberapa banyak syllable yang ada di structure word ya. Oke, untuk melakukan ini kita mengatakan saya lebih lambat. Oke, saya lebih lambat berarti dan karena saya lebih cepat. Oke, because I've, my. Jadi di sini yang punya saya ini my lebih lambat karena dia 1 detik tuh. 1 detik space-nya untuk 1 syllable, sedangkan karena saya because I've itu kan 3 syllable tapi dalam 1 detik. Berarti masing-masing syllable itu lebih cepat kita ngucapinnya ya. Jadi intinya ini lebih cepat pengucapannya. Oke, jadi will you sell my car because I've gone to France. Nah, kayak gitu. Nah, beat ini maksudnya adalah stressnya. Jadi kita melakukan penekanan di sini. Will you sell my car because I've gone to France? Kayak gitu. Jadi beat-nya itu ada di situ. Tekanan-tekanannya, ada stressnya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, jadi basic rules of sentence stress. Jadi ada beberapa. There are 3 basic rules of sentence stress. Yang pertama, content words are stressed. Jadi kata-kata utama tadi atau content words yang kita sebut tadi itu adalah kata-kata yang kita tekan ya atau distresskan. Kemudian yang structure words itu tidak ditekankan. Oke, konten itu ditekan, structure itu tidak. Dan the time between stressed words is always the same. Jadi waktu antara kata-kata yang ditekan itu adalah selalu sama seperti yang saya jelaskan. Misalnya yang walaupun kata-kata misalnya antara car dengan cell tadi itu ada 3 syllable, ya udah sama gitu 1 detik. Car 1 detik, cell 1 detik seperti itu. Ya, nah jadi gimana sih caranya? How to identify which part of speech? Jadi kita ini hubungannya dengan part of speech. Kita ingat lagi pelajaran sebelum-sebelumnya tentang part of speech atau jabatan kata di grammar. Nah, jadi ada part of speech yang biasanya menjadi content words dan ada yang menjadi structure words. Apa aja itu? Nah, kalau untuk yang content words itu adalah main verb atau kata kerja utama. Contohnya sell, give, imply,
Nah, kemudian kata benda, car, music, marry, and adjective. For example, red, big, interesting. Adverbs, kata keterangan, quickly, why, never. Negative auxiliaries, don't, aren't, and can't, and so on and so on. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah auxiliaries. Auxiliaries itu ada do, ada to be, ada can ya. Nah, for example, contohnya kayak gini. I do my homework. Do di situ merupakan main verbs karena dia artinya melakukan. Tapi ketika I don't do my homework, di situ don't-nya itu ada dua. Maksudnya do-nya itu ada sebagai don't, itu ada sebagai auxiliary, ada yang sebagai kata kerja utama. Contohnya lagi ada can. Misalnya I can explain that. I can explain it. For example like that. Jadi can di situ tuh bukan main verb. Jadi can itu tidak ditekan atau dia bukan sebagai konten. Oke. Oke, atau have. Contohnya lagi have, misalnya I have a dream. Nah, di situ dia sebagai main verb karena dia artinya saya mempunyai. Tapi ketika I've done atau she has gone ya. She has gone. Nah, has atau have di situ hanya sebagai auxiliary atau kata bantu di situ ya. Nah, kemudian yang structure words itu yang tidak di stress atau unstressed itu adalah pronouns atau kata ganti he, we, they, I, you, dan lain-lain. Prepositions on, at, into ini juga bukan. Articles and the itu juga bukan. Conjunctions and, but, because, and so on itu juga bukan. Bukan yang di-stresskan atau dia merupakan structure words ya. Dan auxiliary verbs yang bentuknya positif itu do, be, have, can, must itu tidak ditekan dan dia merupakan structure words. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Oke. Nah, ada beberapa perkecualian. Jadi aturan di atas adalah untuk apa yang disebut dengan stress neutral atau normal. Jadi pada keadaan netral atau normal. Tapi kadang-kadang kita dapat menekankan kata yang biasanya hanya menjadi kata struktur atau structure word. Misalnya untuk mengkoreksi informasi. Nah, jadi ketika kita untuk ingin mengoreksi, membenarkan suatu informasi, kita bisa menekankan pronoun contohnya. Karena kan sebenarnya pronoun itu tidak ditekan ya, dia pronoun itu merupakan structure words. Tapi kita bisa menekan nggak hanya pronoun, tapi menekan yang di sini ketika kita ingin mengoreksi suatu informasi. Contohnya, they've been to Mongolia, haven't they? Ya, di sini. Terus jawabannya no, they haven't, but we have. Contohnya kayak gitu. Jadi they di sini kan nggak boleh ditekan sebenarnya ya, bukan nggak boleh, di aturan umum atau general atau di normal atau di natural condition dia itu tidak ditekan. Tapi ketika kita pengen mengkoreksi, kan di sini ceritanya they've been, mereka itu dari Mongolia, ya nggak sih gitu. Terus ada yang jawab bukan mereka belum ke Mongolia, tapi kami gitu, kami. Nah, ingat juga bahwa be digunakan sebagai main verb, biasanya unstressed. Namun demikian sebagai main verb itu juga sebuah content verb. Oke, walaupun be itu dia main verb, dia tetap di unstresskan walaupun dia sebagai content verb. Nah, di sini ada perkecualian juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. So, ini adalah exercise-nya. Please make 5 sentences and identify both content words and structure words of each sentence. Jadi buat 5 kalimat dan identifikasi kedua udah bikin kalimat nih. Identifikasi nih masing-masingnya yang mana yang merupakan konten, yang mana yang merupakan structure words. Okay, mates, I think that's enough for this occasion. Okay, see you
class, don't forget to do the exercise. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri karena biasanya di kelas itu ada kuis yang berhubungan dengan materi apa yang sudah kita pelajari. Oke, thank you so much.